Oke adik-adik semuanya, supaya kita semakin semangat untuk memuji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari
Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Kau masih memberkati kami, masih menjagai kami Bapa. Terima kasih juga Bapa untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari Minggu ini masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, biarlah kiranya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih juga Bapa. Kiranya Engkau berkati dimanapun teman-teman kami berada. Jika mereka sedang sakit, kiranya Engkau berkati obat yang mereka konsumsi sehingga mereka dapat sehat kembali, pulih kembali dan dapat beraktivitas lagi Bapa. Bapa, Engkau berkati juga orang tua kami, orang tua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kau berikan kesehatan, Kau berikan panjang umur, Kau berkati juga mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa, ampuni kami akan segala dosa kami, agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Hanya di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat adik-adik? Semangat dong. Oke, adik-adik bangkit berdiri lagi, kita memuji nama Tuhan lagi. Kita bernyanyi lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandengan tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandengan tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandengan tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandengan tangan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Yesus Sayang Padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya. Bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Matius 13 ayatnya yang pertama
sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Matius 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Adik-adik taruh dulu Alkitabnya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa bahwa kami anak-anak sekolah minggu pada minggu hari ini boleh kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami, Engkau bukakan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Engkau berkati adik-adik yang di rumah, Engkau juga berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu saja ya Tuhan yang menjagai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah sekolah minggu kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, mari kita baca Alkitabnya kembali. Matius 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mendengar dengan hatinya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu.
Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berarti dari firman Tuhan itu, adik-adik pasti sudah tahu dong, kita minggu ini akan bercerita tentang apa? Tentang apa yuk adik-adik? Yang tadi kita baca tentang perumpamaan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, sekarang nih kakak mau bertanya sama adik-adik. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya adik-adik sekolah minggu? Gimana kabarnya adik-adik? Gimana kabarnya? Sehat dong pasti ya. Siapa ya nih yang adik-adik di rumah kakak nanya, adik-adik gimana kabarnya? Adik-adik cuman gitu doang. Siapa? Harus kalau ada yang memanggil atau bertanya, kita yang mendengar harus menjawab. Kalau kakak nanya, adik-adik gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Nah, hari ini adik-adik kita akan bercerita tentang perumpamaan. Sekarang kakak punya gambar ini. Ini adalah gambar apa ya adik-adik? Ini kelihatan. Ini adalah benih. Nah, benih ini adik-adik kemudian ditanam di pinggir jalan adik-adik. Nah, ini benihnya ditanam di pinggir jalan. Lalu, apakah benih yang ditanam di pinggir jalan ini akan berbuah adik-adik? Tidak ya adik-adik. Ketika benih itu ditanam di pinggir jalan, lalu datanglah burung. Lalu apa yang dilakukan burung itu adik-adik? Lalu benih itu dimakan oleh burung adik-adik. Jadi benihnya tidak sempat tumbuh, tidak sempat berbuah. Nah, dari perumpamaan ini adik-adik, ketika benih ini ditanam di pinggir jalan, apa nih maksudnya dari perumpamaan ini? Jadi, ketika orang mendengar firman Tuhan, ini misalnya benih ini adalah firman. Ketika orang mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mengerti isi dari firman Tuhan, lalu datanglah si jahat. Perumpamaannya adalah seekor burung ini adik-adik. Lalu datanglah si jahat itu untuk merampas apa yang sudah ditabur di dalam hati seseorang itu. Burung inilah yang mengambil apa yang sudah ditabur firman Tuhan itu adik-adik, karena adik-adik hanya mendengar tetapi tidak mengerti arti dari firman Tuhan. Lalu adik-adik, perumpamaan yang kedua adalah benih ditanam
Benih ini adik-adik ditanam di tanah bebatuan. Tanah yang ada batu-batunya nih adik-adik, seperti gambar ini. Nah, kira-kira bisa tumbuh nggak ya adik-adik? Tidak ya adik-adik, karena ketika benihnya ini ditanam di tanah bebatuan, ketika dia tumbuh sedikit, tetapi sudah layu adik-adik karena banyak batu, tanahnya tipis. Jadi ketika matahari terbit, layulah benih yang ditabur ini adik-adik. Ketika dia tumbuh sedikit, sudah layu keesokan harinya. Lalu perumpamaan yang ketiga adik-adik. Perumpamaan ketiga, benih ini, ketika ditanam di tanah bebatuan ini adik-adik, tetapi tidak bisa bertumbuh dengan baik, itu artinya apa ya adik-adik? Ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan dengan sukacita, tetapi adik-adik, sukacitanya itu tidak bertahan lama, tidak dalam waktu yang lama terus-terusan dia bersukacita mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia datang masalah, datang kesusahan, datang kesedihan, lalu sedihlah dia, sehingga dia tidak bersukacita lagi ketika mendengarkan firman Tuhan. Jadi dia tidak setia, sehingga firman Tuhan itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Lalu pada perumpamaan yang ketiga, ini adik-adik, benih ini ditanam di mana ya? Perumpamaan ketiga, ditanam di semak berduri. Ini ya adik-adik, gambarnya kelihatan. Ini semak berduri. Kira-kira adik-adik bisa tumbuh dengan baikkah benih yang ditabur itu? Bisakah benih ini tumbuh di dalam semak yang berduri? Bisa ya adik-adik, benihnya bisa bertumbuh, tapi bertumbuhnya tidak lama karena akan mati dan terhimpit semak duri yang tajam. Jadi ketika dia tumbuh sedikit, lalu terkena duri-duri dan semak-semak di sekitarnya, sehingga dia akan mati, tidak bertahan lama. Perumpamaan ini adik-adik artinya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, ini benihnya firman Tuhan, tetapi hatinya penuh kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, sehingga dia tidak berbuah. Ini dia adik-adik, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itu diumpamakan dengan semak-semak ini. Adik-adik cemas, takut, banyak yang dikhawatirkan, banyak masalah, tidak mau mengandalkan Tuhan, sehingga benihnya tidak tumbuh dengan baik. Firman Tuhan tidak tumbuh dengan baik. Lalu pada perumpamaan yang terakhir, perumpamaan keempat, benih ini, firman Tuhan ini adik-adik ditanam di tanah yang subur. Tanah yang subur. Nah, ini dia. Tanah yang subur. Ini adik-adik. Lalu ketika benih ini adik-adik ditanam di tanah yang subur, berbuah nggak ya adik-adik? Bertunas nggak? Berbuah ya adik-adik. Dia tumbuh dengan baik. Lalu tumbuhlah tunasnya seperti ini. Seperti gambar ini ya adik-adik. Jadi benihnya yang pertama kecil, lalu kemudian dia tumbuh tunas, lalu
semakin hari semakin tumbuh yang besar adik-adik. Dari dia benih firman yang sekecil ini bisa tumbuh dengan besar seperti ini. Artinya adik-adik, orang ini mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan baik, dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan ini adik-adik bisa bertumbuh dengan baik seperti pohon ini adik-adik, sehingga ia berbuah banyak, menghasilkan buah dan menjadi berkat buat orang banyak. Nah, berarti firman Tuhan yang tumbuh, yang ditabur ini bisa berbuah besar, bisa subur, karena dia mengerti dan mau melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika dia mengerti firman Tuhan, mau melakukannya, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, lalu benih ini, firman ini bisa berbuah besar. Jadi orang itu bisa mengerti, memahami firman Tuhan, berbuah besar, berbuah banyak, hasilnya menjadi berkat buat orang banyak, menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik mau seperti perumpamaan yang mana nih? Mau perumpamaan yang pertama? Atau perumpamaan yang kedua? Atau perumpamaan yang ketiga? Atau perumpamaan yang terakhir? Mau yang mana nih adik-adik? Adik-adik mau tumbuh di mana? Tumbuh di tanah yang subur pastinya ya adik-adik. Adik-adik dan kakak juga maunya tumbuhnya di tanah yang subur. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mengerti firman Tuhan, boleh melakukannya dengan baik dan berbuah, bertumbuh, menjadi berkat buat orang lain, buat orang banyak. Jadi adik-adik harus rajin mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan orang tua, kakak sekolah minggu, guru, dan kakak dan abang-abangnya adik-adik. Nah, supaya adik-adik boleh berbuah banyak, boleh menjadi berkat buat orang lain. Nah, sekian firman sekolah minggu kita pada hari ini adik-adik. Semoga adik-adik boleh mengerti dan memahami firman Tuhan, boleh menjadi benih yang subur, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nah, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini ya Bapa. Kiranya adik-adik sekolah minggu dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu Tuhan, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat tumbuh di tanah yang subur, berbuah banyak dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah sekolah minggu kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kan kita tadi sudah mendengarkan isi dari firman Tuhan. Nah, mulai minggu ini kita akan belajar menghafalkan apa? Ayat hafalan. Jadi adik-adik hari ini menghafal, jelas kita ucapkan bersama. Ayat hafalan pada minggu ini Tertulis dari kitab Matius 13 ayatnya ke-9. Bunyinya, siapa
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak bahwa kami anak-anak sekolah minggu boleh